Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita sudah hampir mendekati Idul Adha, yang walaupun kalau menurut hisab Idul Adha tahun ini juga berbeda. Karena itu marilah pada jauh-jauh hari sebelum Idul Adha ini sampai, kita bersiap untuk menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya perbedaan itu terjadi ketika ada perbedaan cara. Jadi bukan perbedaan dasar hukum, bukan perbedaan mengambil ayat dan hadis, tetapi semata-mata hanya berbeda di dalam cara. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara memelihara sikap agar setiap kali menghadapi perbedaan tidak menimbulkan gejolak, karena yang paling dikhawatirkan itu nanti timbul gejolak di hadapan sesama orang Islam. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau orang Islam sesama orang Islam saling berbantahan, maka yang untung orang yang di luar Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunci seorang manusia untuk bisa selalu berbuat baik dan tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik adalah kalau dia memperbaiki ibadah salatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salatnya bagus, maka apapun yang dia lakukan pasti bagus. Tetapi kalau salatnya tidak bagus, rusak, maka apapun yang dia lakukan pasti rusak. Ini adalah penyampaian Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita semua. Ini berarti sebuah ketentuan yang hendaknya tidak pernah kita langgar. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik di dalam semua perbuatan, maka hendaknya dia berusaha untuk bisa salat dengan baik. Karena itu pada pagi hari ini ulun masih ingin menyampaikan bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang sebaik-baiknya. Dan untuk bisa memahami bagaimana salat yang sebaik-baiknya, ulun pilihkan cara tarjih. Karena sejauh yang ulun tahu sampai saat ini, insya Allah cara tarjih adalah cara yang paling lengkap untuk memahami apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini ulun ingin menyampaikan apa yang ulun tahu dari beberapa sumber tentang
bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah selesai salat fardu sebagai imam. Ini ulun sampaikan karena di salah satu media sosial di Timur Tengah ada orang bertanya. Pertanyaannya begini: sesudah imam selesai salat, apakah yang disunnahkan? Bahasa pertanyaannya seperti itu. Arti disunnahkan itu, apakah yang menjadi kebiasaan Rasul setelah selesai salat itu menghadap kepada makmum, jadi betul-betul berpaling 180 derajat dari tadinya menghadap kiblat lalu menghadap makmum, ataukah yang disunnahkan itu adalah imam menghadap ke arah kanan dia atau ke arah kiri. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang disunnahkan itu berpaling menghadap kepada makmum atau ke kanan atau ke kiri. Pertanyaannya ini sangat bagus karena dia bertanya tentang sunnah, bukan tentang hukum, tetapi bertanya tentang sunnah, tentang kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah di dalam fatwa beliau mengutip satu hadis yang bunyi hadis itu, seorang sahabat bercerita, kami kalau salat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sangat suka sekali berdiri di dalam saf itu di sebelah kanan Nabi. Jadi ini imam, dia di sebelah kanan sini, lebih suka berdiri sebelah kanan. Kenapa? Karena kata sahabat tadi, Rasul kalau selesai salat, beliau berpaling menghadap ke sebelah kanan beliau, sehingga kami bisa melihat langsung wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan hadis ini, kemudian beliau berdoa. Jadi setelah selesai menghadap ke kanan, kemudian beliau juga berdoa ketika sedang menghadap ke arah kanan beliau itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Petunjuk dari hadis ini, ketika sahabat tadi bertanya kami lebih suka, berarti itu menunjukkan kebanyakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menjadi imam, beliau adalah menghadap ke sebelah kanan. Berdoanya pun ketika menghadap ke sebelah kanan. Jadi menurut hadis ini, Nabi tidak mensunnahkan, membiasakan ketika berdoa lalu kembali berputar ke arah kiblat ketika beliau sebagai imam. Kenapa jadi begitu? Para ulama mencoba memahami, walaupun tidak ada satupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, bahwa Nabi berpaling itu supaya tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Jadi sengaja Nabi selesai salat itu mengalihkan wajah beliau supaya tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Kenapa jadi demikian? Supaya para sahabat yang jadi makmum mengetahui dengan sangat jelas bahwa Rasul memberi isyarat salat berjamaah sudah selesai. Jadi salat berjamaahnya sudah selesai. Kalau ada yang mau meninggalkan tempat salat dan sebagainya,
dia sudah bisa meninggalkan tempat sholat. Itu yang dipahami para ulama dari cara Rasul merubah arah duduk tadi. Jadi intinya dari hadis ini adalah bahwa imam hendaknya selesai salat memalingkan wajahnya dari arah kiblat. Memalingkannya kemana? Kalau menurut hadis riwayat Muslim tadi, umumnya Nabi berpaling ke sebelah kanan. Yang itu dipahami dari bahasa sahabat tadi, kami lebih suka, berarti hampir selalu sahabat tadi kalau jadi makmum beliau berdiri di sebelah kanan Nabi karena ingin melihat wajah Nabi. Kemudian alasan lain dari para ulama bahwa Nabi lebih sering berpaling ke sebelah kanan karena Nabi umumnya dalam banyak hadis menyukai sebelah kanan. Apa-apa beliau mendahulukan sebelah kanan. Maka menurut para ulama dengan dua sandaran ini yang lebih banyak dilakukan Nabi adalah menghadap ke sebelah kanan, yang tujuannya tadi sebagai isyarat kepada semua makmum supaya mereka tahu salat berjamaah sudah selesai. Maka kalau bahasa isyarat Nabi ini bahwa salat berjamaah sudah selesai, ada satu pelajaran yang kalau diambil dari hadis lain adalah bagaimana hubungan antara imam dengan makmum, baik berkaitan dengan kalau ada gerakan salat imam yang salah. Umpamanya dahulu Nabi pernah melakukan salat 2 rakaat padahal mestinya 4 rakaat. Dan ketika itu Nabi para sahabat sebagai makmum tidak berani menegur dengan mengucapkan subhanallah. Kenapa jadi tidak berani? Karena para sahabat belum tahu apa yang terjadi. Alasan mereka, dahulu pertama salat difardukan hanya 2 rakaat, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat. Sehingga ketika Rasul mengerjakan 2 rakaat, para sahabat yang menjadi makmum mengira bahwa kewajiban salat yang tadinya 4 kembali menjadi 2. Maka tidak ada yang menegur. Namun setelah selesai Nabi mengucapkan salam, sahabat juga sudah selesai mengucapkan salam, sahabat langsung bertanya, wahai Rasul, apakah salat kita kembali jadi 2 rakaat? Nabi menjawab tidak. Lalu sahabat yang lain berkata, tadi Nabi hanya sholat 2 rakaat. Maka atas dasar bahasa sahabat seperti itu, kemudian Nabi menambahkan sholat tersebut kembali 2 rakaat sehingga menjadi 4. Apa yang diucapkan dan disampaikan makmum ini sebelum Nabi berpaling dari arah kiblat. Berarti kalau kita ingin menegur imam, umpamanya imam antara imam dengan makmum ada kesalahpahaman, imam mengira sudah 4 rakaat, makmum yakin baru 3 rakaat, lalu imam duduk tasyahud akhir, sudah ditegur dengan subhanallah, imam tetap melanjutkan tasyahud akhir karena merasa yakin itu sudah rakaat keempat. Kemudian salam. Ya makmum ikut mengakhiri salat dengan salam.
namun sesudah selesai mengucapkan salam, sebelum imam keburu berpaling ke kanan atau ke kiri atau kemana saja, hendaknya segera imam itu ditanya, kenapa baru 3 rakaat? Nanti kalau sudah selesai perdebatan, banyak makmum yang mengatakan betul 3 rakaat, imam ya harus ngalah, harus menambah 1 rakaat. Jadi ini bahasa isyarat Nabi, bahwa selama imam belum berpaling dari arah kiblat, berarti itu menunjukkan salat berjamaah dianggap belum selesai. Itulah saat untuk memberitahu imam kalau ada kesalahan. Kemudian yang kedua dari isyarat Nabi tadi, makmum juga hendaknya tidak ada yang meninggalkan tempat sholat kalau imam belum berpaling dari arah kiblat. Ini 2 petunjuk dari hadis Nabi SAW tadi. Kemudian ada hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa menurut sahabat yang menjadi imam, jadi makmum, Nabi kalau selesai memimpin salat berjamaah, beliau berpaling, memalingkan wajah beliau menghadap kepada kami. Kalau dilihat dari sudut bahasanya ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul berpaling 180 derajat. Jadi tidak ke kanan, tetapi berpaling menghadap ke makmum, membelakangi kiblat. Sehingga dari bahasa hadis ini lalu muncul paham, maka imam hendaknya selesai salam itu dia segera berpaling menghadap makmum. Nah ini sumbernya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Namun ada riwayat Muslim lain yang senada, bahwa ketika Nabi melakukan haji yang pertama dan terakhir yang disebut haji wada itu, pada saat mengerjakan salat subuh berjamaah, Nabi selesai salat lalu berpaling betul-betul menghadap makmum. Dan ketika beliau menghadap makmum itu, beliau menyampaikan bahwa ada peristiwa. Peristiwa itu ketika Nabi sedang salat berjamaah di suatu masjid, ada 2 orang yang juga berada di dalam masjid tapi tidak ikut salat berjamaah. Nabi ingin menyampaikan bahwa perbuatan 2 orang itu adalah tidak dibolehkan. Kedua orang tadi sebenarnya sudah salat berjamaah di lain, sehingga ketika orang berdua ini masuk ke masjid di mana Nabi salat berjamaah, ketika mereka sudah merasa sudah salat berjamaah lalu tidak ikut lagi. Maka yang ingin disampaikan Nabi dari peristiwa salat subuh pada waktu beliau haji wada itu, bahwa siapapun kalau ada dalam masjid sekalipun sudah selesai salat fardu, namun ketika di masjid itu orang masih mengerjakan salat berjamaah, dia harus ikut salat berjamaah. Apakah itu boleh salat berjamaah 2 kali? Menurut beberapa hadis lain, hukumnya boleh. Umpamanya Nabi pernah ketika selesai salat berjamaah di masjid beliau, lalu masuk seorang laki-laki yang terlambat, dan karena salat berjamaah sudah selesai, orang tadi salat sendiri, salat fardu. Melihat orang itu salat sendiri,
Nabi berkata kepada para sahabat yang sudah selesai sholat tadi, siapa yang mau bersedekah kepada orang itu, caranya jadi makmum dari orang tadi. Maka mendengar bahasa Nabi bersedekah dengan cara menjadi makmum, Abu Bakar As-Siddiq yang paling pertama berdiri dan langsung berdiri di belakang orang tadi. Padahal Abu Bakar sudah selesai sholat berjamaah. Ada peristiwa lain, hadisnya juga sahih. Nabi selesai sholat berjamaah di masjid beliau, lalu itu pada malam hari, lalu beliau berjalan agak keluar kota. Ternyata beliau menemukan suatu tempat salat yang di situ sedang mengerjakan salat Isya. Beliau sudah selesai salat Isya, tetapi ketika melewati suatu tempat salat yang sedang akan melakukan salat Isya berjamaah, beliau masuk dan ikut. Dan karena beliau yang masuk, maka beliau diminta jadi imam. Jadi beliau jadi imam salat Isya 2 kali di malam yang sama. Karena itu lalu para ulama menghukumkan bahwa yang seperti ini hukumnya dianggap dia salat fardu yang kedua itu sebagai salat sunat. Artinya itulah petunjuk bahwa kalau suatu saat kita masuk ke dalam masjid, lalu di situ sedang salat berjamaah, maka yang diperintahkan Nabi ikut salat berjamaah di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari peristiwa salat subuh Nabi pada Haji Wada itu, para ulama menyimpulkan bahwa ketika bahasanya Nabi betul-betul berpaling menghadap makmum selesai salat berjamaah, karena beliau akan menyampaikan sesuatu. Apakah namanya ceramah atau apa saja. Jadi kalau beliau akan menyampaikan sesuatu, maka beliau memberi isyarat dengan menghadap langsung kepada makmum. Ini kumpulan-kumpulan hadis yang seperti itu. Maka dari beberapa hadis ini, ulama-ulama dahulu seperti Imam Al-Bukhari, ada Ibnu Hajar, menyimpulkan imam itu yang paling penting hendaknya selesai mengucapkan salam penutup salat tidak lama-lama menghadap kiblat. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah yang menceritakan Nabi itu tidak pernah selesai salat tetap menghadap kiblat kecuali sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ini bahasa Aisyah. Jadi kalau dari hadis lain, selesai salam Nabi mengucap astagfirullah 3 kali, langsung disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salamnya tidak ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi cuma Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ada hadis lain tabarakta ya zal jalali wal ikram. Karena kedua-duanya sahih, terserah mau memakai tabarakta zal jalali wal ikram tanpa ya, atau mau menambahkan ya tabarakta ya zal jalali wal ikram, tidak ada masalah. Selesai itu, kata Aisyah, Nabi langsung berpaling dari arah kiblat.
Karena tadi untuk menunjukkan bahwa salat berjamaah sudah selesai. Jadi siapapun yang jadi imam, sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menutup salat dengan salam, langsung mengucap astagfirullah 3 kali, cuma astagfirullah, tidak lebih dari astagfirullah. Karena hadisnya tidak ada menambahkan astagfirullahalazim, tidak ada. Tambahan al-azim pun tidak ada. Cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Langsung berpaling. Dan tadi kata para ulama ini berdasarkan hadis yang ada, umumnya Nabi kalau tidak akan menyampaikan sesuatu, beliau lebih banyak berpaling ke sebelah kanan beliau. Ke sebelah kiri pernah tapi jarang. Dan kalau beliau akan menyampaikan sesuatu, maka beliau baru berpaling menghadap ke arah makmum. Ini yang disimpulkan oleh para ulama, termasuk tadi Ibnu Hajar, termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Al-Bukhari. Artinya dari kesimpulan beberapa ulama yang jadi panutan orang-orang dahulu, bahwa sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Selesai mengucapkan tabarakta zal jalali wal ikram, imam segera merubah duduknya, tidak lagi menghadap kiblat, tetapi bisa menghadap makmum, membelakangi kiblat kalau ada yang akan disampaikan. Dan kalau tidak ada yang disampaikan, sunnahnya Rasul adalah beliau menghadap ke sebelah kanan beliau. Jadi merubahnya beliau ke sebelah kanan beliau. Ada satu hadis pernah Nabi merubah duduk beliau ke sebelah kiri menghadapnya, karena ketika itu makmumnya adalah ibu-ibu. Tetapi dalam hadis Bukhari tidak ada menyebut makmumnya khusus ibu-ibu. Karenanya maka imam silahkan kalau ingin menghadap ke kiri juga boleh. Seperti kalau di Masjid Gede Yogyakarta, apabila bulan Ramadan, itu pengajian Ramadannya sesudah sholat tarawih, dan karena mic-nya ada di sebelah kiri imam, maka penceramahnya ini berada di sebelah kiri imam. Kalau keadaan seperti itu, maka hendaknya imam ketika merubah posisi duduk dari arah kiblat, imam menghadap ke sebelah kiri, karena disitulah berdiri orang yang memberikan kajian pada bulan Ramadan. Jadi itu dibolehkan dan juga termasuk yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini disebut sunnah, maka kalau kita ingin menjadikan ibadah salat kita yang disebut Nabi saluhat sebagai salat yang baik, yang sesuai dengan sunnah, hendaknya ini pun kita lakukan dimanapun. Ketika suatu saat kita jadi imam, mungkin di perjalanan, ketika sedang salat sendirian lalu ada orang ikut sehingga kita jadi imam, inilah petunjuk-petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya disunnahkan imam itu tidak lama-lama menghadap ke arah kiblat. Termasuk ketika berdoa dan berzikir pun tidak menghadap ke arah kiblat. Ulun dahulu pernah mengira yang sunnah itu
kalau setiap dia berdoa menghadap ke arah kiblat, sehingga ketika ulun pernah jadi imam lalu berdoa tadinya berputar ke kanan, lalu pada saat berdoa berputar lagi menghadap ke arah kiblat. Ternyata petunjuk Nabi tidak seperti itu. Artinya kita hendaknya kalau belum sesuai sunnah, mari kita sesuaikan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang ingin ulun sampaikan. Apakah ada yang perlu kita perbincangkan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Kalau tidak ada, ya silakan. Tadi sebagai imam, kalau sekarang sebagai makmum. Kalau makmum, karena tidak ada perintah untuk mengalihkan duduknya dari mengarah kiblat selesai salat, maka makmum tetap menghadap ke arah kiblat ketika selesai salat. Ini hanya untuk imam saja, agar dia tidak lama-lama menghadap kiblat. Yang kata para ulama tadi, tujuannya sebagai isyarat kepada para makmum bahwa salat berjamaah sudah selesai. Nah, itu karenanya imam diminta untuk tidak lama-lama menghadap kiblat. Makanya tadi para ulama mengatakan, kalau imam belum beralih dari arah kiblat, entah ke belakang menghadap makmum atau ke kanan atau ke kiri, hendaknya makmum belum ada yang berdiri dari tempat salat. Kalau salat belum selesai, umpamanya salat itu belum selesai, ketika imam selesai salam, lalu ingat ada yang salah yang mesti diperbaiki dengan mengerjakan sujud sahwi, maka itu akan dilakukan imam sebelum imam berpaling. Makanya tadi kalau mau menegur imam juga hendaknya sebelum imam berpaling. Karena itu kalau makmum keburu berdiri dari tempat salat, walaupun belum meninggalkan tapi baru berdiri, maka dia tidak bisa lagi ikut kalau imam sujud sahwi, karena dia sudah berdiri dari tempat dia salat tadi. Berarti dia bukan lagi sebagai makmum ketika itu, karena sudah tidak seperti makmum lainnya. Maka makmum walaupun tidak disunnahkan dan tidak diajarkan mengalihkan wajahnya dari arah kiblat, tetapi yang disunnahkan adalah makmum tidak ada yang berdiri dari tempat dia salat itu, dari tempat dia duduk tasyahud akhir tadi, kecuali kalau imam sudah berputar, baik ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Nah, itu yang ada kata para ulama memahami hadis-hadis tadi. Mungkin begitu. Apakah masih ada atau cukup? Ya, silakan. Ya, pada dasarnya semua ucapan yang bagus itu tidak pernah dipermasalahkan secara hukum. Yang berbeda mungkin cuma orang ingin konsisten tetap pada sunnah Nabi atau tidak. Sunnah Nabi itu artinya hanya dia melakukan apa yang dilakukan Nabi. Kalau dia mau seperti itu silahkan. Kalau mau yang lain, selama tidak ada larangan, pada dasarnya tidak apa-apa. Yang disebut para ulama cuma mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh
Nabi. Nah itu saja yang tidak boleh. Tapi kalau ada orang membiasakan untuk dirinya sesuatu yang tidak dibiasakan Nabi, cuma yang dibaca atau dilakukan itu tetap dalam syariat, tidak apa-apa. Contohnya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Bukan sahabat. Sahabat ini bertanya begini. Wahai Rasul, si fulan itu kalau dia salat sunat, dia selalu setelah selesai Fatihah membaca ayat apa saja. Kalau sudah selesai ayat itu selalu ditutup dengan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga begitu. Ini laporan sahabat kan. Lalu oleh Rasul dipanggil orang itu tadi. Betulkah kamu begitu? Betul Nabi. Jadi umpamanya membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, tambah lagi Qul huwallahu ahad, baru rukuk. Rakaat kedua juga begitu kalau salat sunat. Ketika sahabat yang ditanya tadi mengaku, betul wahai Nabi, Nabi bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Sahabat tadi menjawab, karena saya senang wahai Rasul. Maka Nabi tidak menyalahkan dan tidak memberi komentar apa-apa. Artinya, kalau dia ingin melakukan sesuatu, bacaan atau gerakan apa saja, selama itu dalam petunjuk syariat, silahkan. Hanya kalau untuk dirinya, tetapi tidak untuk diajarkan. Dan tidak pula boleh mengatakan itu hukumnya wajib. Sama seperti sahabat yang ketika salat, lalu pada saat bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dia tambah. Kan Nabi hanya mengajarkan sampai di situ. Dia tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai salat Nabi bertanya, siapakah dia? Kata Rasul, yang ketika iktidal mengucapkan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sahabat tadi angkat tangan, ulang Nabi. Dikira Nabi akan marah. Ternyata Nabi memberi komentar, sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih 10.000 malaikat berebut ingin membawa ucapan itu kepada Allah. Lalu sekarang orang banyak kan menambahkan sendiri. Itu tidak ada tuntunannya dari Rasul. Tapi karena ucapan itu adalah ucapan yang semuanya ada dalam syariat, maka boleh. Tetapi tadi syaratnya, Nabi saja tidak ada mengomentari, ayo yang lain-lain ikuti bacaan itu. Tidak ada. Berarti tidak untuk diajarkan, hanya untuk diri sendiri. Tidak diajarkan ke siapa-siapa, ke anak, ke istri juga tidak. Nah, bapak dulu punya kebiasaan begini. Tidak, kecuali itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah selama untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk diajarkan, nah itu nanti dia bertanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu ikut ribut-ribut karena bukan kewenangan kita. Cukup Allah yang maha mengetahui. Dan Allah itu sungguh tidak mudah diduga. Mungkin Allah senang, mungkin Allah tidak suka. Dan Allah tidak pernah memberitahu yang seperti itu. Maka kalau kita tidak ingin disalahkan Allah, ya sudah, kita diam saja. Mungkin begitu. Cukup mungkin untuk kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan itulah tadi yang dipilih tarjih
bahwa ketika Nabi umumnya menghadap ke kanan, maka menurut tarjih yang sunnah Rasul kalau tidak menyampaikan sesuatu, beliau selesai salam menghadap ke kanan. Kalau akan menyampaikan sesuatu, beliau menghadap ke arah makmum. Sekali lagi salat dan kalam mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lo pernah coba. Jadi malu tuh baru dikit lagi. Kelihatan muka dulu. Muka tuh kan.
Sudah ada. Ada tahu nih. Banyak ada ya. Di belakangan. Ada lah.